Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di tayangan kali ini kita bahas tentang ditinggalkan sedulur papat kelima pancer nggih. Nah, itu seperti apa sih? Monggo disimak nggih dulur, mudah-mudahan ini sebagai penambah pengetahuan bagi kita semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai sedulur papat kelima pancer nggih. Ini sebagai flashback saja ya. Apa sih sedulur papat kelima pancer itu? Sedulur papat kelima pancer itu adalah saudara sejati kita nggih, yang menemani kita dari sejak dalam kandungan hingga sampai akhir hayatnya. Mempunyai tugas tersendiri ya dalam menemani kita. Nah, ini kalau di Bali ini disebut kandapat. Nah, kalau di Jawa namanya sedulur papat kelima pancer, yaitu kakang kawah, adi ari-ari, getih dan puser atau plasenta, dan pancer yaitu kita ya sebagai pengendali diri kita sendiri. Nah, ini juga disebut dengan muakibat, yaitu penjaga ya dari arah depan, belakang, samping, kiri, kanan. Nah, sedulur papat kelima pancer ini punya tugas masing-masing dulur, seperti menyampaikan wahyu ya dari Tuhan kepada kita ya, ini sebagai pencerah. Kemudian sebagai pemberitahu, yaitu berupa feeling, yang mana kadang-kadang kalau kita ragu akan sesuatu gak ya, kemudian ada perasaan tertentu yang mana kita peka sekali. Nah, itu salah satunya sedulur papat kelima pancer tersebut, yang mana yang memberitahukan kita. Kemudian juga sebagai pemberi rezeki juga, yang mana tadai rezeki ya bagi kita, dan menemani kita sampai hingga ajal menjemput ya, ini sebagai pelindung, yang mana kalau ada apa-apa ya biasanya yang melindungi diri kita. Jadi Tuhan itu juga memberikan teman pada kita, yaitu yang dinamakan sedulur papat kelima pancer. Kemudian apakah sedulur papat kelima pancer ini bisa meninggalkan kita ya? Kadang-kadang kan orang begini ya, saat orang-orang merasa dirinya tidak merasakan apa-apa ya, sepertinya tidak mempercayailah kalau dirinya itu memiliki yang namanya sedulur papat kelima pancer. Rasa sedih, rasa senang, rasa duka, dia itu tidak bisa menghayati itu. Kadang berpikir bahwa kalau ada saudara sedulur papat kelima pancer tersebut ya, bukankah kita ini ada yang menghibur, kita nanti tidak akan sedih ya. Seperti itu. Apakah kalau merasakan kesedihan atau mengalami yang namanya cobaan, musibah, itu di mana sedulur papat kelima pancer itu? Apakah mereka meninggalkan kita? Jadi gini nggih dulur, sebenarnya sedulur papat kelima pancer itu tidak meninggalkan kita, karena memang dari sejak dalam kandungan sampai akhir hayat itu menemani kita. Hanya saja kalau terjadi sesuatu kok rasanya itu kayak yang sial aja gitu ya, itu pertanda diabaikan. Jadi kata-kata ditinggalkan itu sebenarnya tidak ada gitu lur. Jadi yang benar adalah diabaikan. Nyapa kok diabaikan ya? Ya itu karena diri kita sendiri ya. Contohnya ya, orang tua itu kan pasti sayang sama anaknya nggih, menjaga, melindungi, mengawasi ya. Tapi kenapa ketika si anak itu mengalami permasalahan, kesedihan ya, kok dia tidak merasa tidak dilindungi, dia merasa tidak ada yang menemani, tidak ada yang menghiburnya, tidak ada yang menghilangkan luka batinnya. Padahal bukankah tugas orang tua seperti itu gitu nggih. Lah sebenarnya semua orang tua itu selalu perhatian sama anaknya.
menyayangi, memperhatikan, melindungi. Tapi karena si anak kadang-kadang juga mengabaikan orang tuanya, maka juga diabaikan juga sama orang tuanya, hanya cuma dilihat saja. Nah, sama dengan sedulur papat kelima pancer dulur. Kalau kita mengabaikannya ya tentu mereka pun juga akan mengabaikan kita. Sedulur papat kelima pancer itu tidak melulu soal hal magis dan dunia supranatural saja nggih dulur. Tapi di sini lebih ke kesadaran diri dan penyatuan jiwa ya, di mana Anda mengenali diri Anda sendiri dari dalam. Nah, kalau ditinggalkan ya sedulur papat kelima pancer, ditinggalkan satu aja wis oleng wis. Sudah hilang kesadarannya. Bisa dikatakan depresi ya, ataupun gila ya, karena sedulur papat ini tidak akan meninggalkan sampai ucate nyawa. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa jika sebagai pelindung tapi kok tidak berfungsi ketika terkena halangan ya, atau musibah atau cobaan, kok tidak ada yang bantu? Rasanya itu berat sendiri. Kenapa? Katanya sebagai pelindung kok tidak berfungsi, kok tidak aktif gitu nggih. Jadi gini dulur, sebenarnya mereka tetap bersama kita, tapi karena diri kita sendiri yang mengabaikannya, maka dia pun juga akan mengabaikan dulur. Contoh mengabaikannya itu tidak mempercayai bahwa dirinya memiliki saudara ya, sebagai pelindung, saudara sejati yang melindungi diri. Kemudian egonya terlalu tinggi. Ego yang terlalu tinggi itu akan menghilangkan semua yang ada di jiwa, karena pikirannya itu terfokus pada ambisi dan ingin menguasai. Kemudian lagi merasa diri paling benar dan suci. Nah, ini yang membuat sedulur papat kelima pancer mengabaikan kita. Ngopo dijogo, wis rumangsa bener ya, wis rumangsa resik dewi, suci dewi ya, sehingga orang lain itu sering disalahkan, hanya dirinya yang paling benar, merasa paling benar. Nah, kalau sudah kayak gitu berarti dewi wis iso ngatasi dewi dong, gak perlu ya, gak perlu dijogo berarti ya, gak perlu dilindungi kan berarti kan, karena merasa berkuasa atas diri sendiri gitu, dengan menggunakan egonya yang tinggi. Rumangsa bener, rumangsa resik dewe itu malah dulur yang paling bahaya itu ya, yang menghilangkan yang ada di kebaikan-kebaikan dalam diri. Kebaikan dalam diri itu salah satunya juga sedulur papat kelima pancer itu tadi. Paribasane gini dulur, ibarat orang tua ya, kalau kita sudah mandiri ya, kita tidak butuh orang tua, yo wis dijarni disawang tok. Arepa tiba, arepa kejlunguh yo mek gur disawang tok, karena merasa wis mampu kok, wis iso nglindungi awake dhewe dijarni. Ya, jadi gini dulur, sedulur papat kelima pancer itu memang perewanganmu ya sejak dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Tapi ingat, perewanganmu bukan babumu ya, yang bisa kau suruh-suruh sesuka hatimu. Mbok wong kon ngini ya. Karena pikirannya itu kadang gini, oh duwe sedulur papat kelima pancer berarti aku sakti. Kebanyakan pemahaman orang seperti itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang gaib, yang mana menambah kekuatan. Jadi pikirannya itu sedulur papat lima pancer ini berarti perewanganku sing iso tak kongkon-kongkon, tak suruh-suruh sesuai dengan keinginanku. Itu salah dulur. Kalaupun memang bisa demikian, Anda bisa mengendalikan seperti itu ya. Itu podo karo nglulu Anda ya, sama dengan jeluntrungne Anda ya. Ya wis turuti sampai ke pelosok-pelosok wis dijiar nih, sampai ke jelungu jiar nih. Karena pengendalinya diri sendiri. Nek awake dhewe merintah elek kok sampai keturutan, ya wis kuwi pengendaline diri sendiri, dan kuwi lek terjadi ngono kuwi berarti wis nanti ya pada akhirnya apapun yang terjadi seperti tambar dulur. Pencerahan yang ada di hati itu bisa terkikis, bisa hilang. Jadi dulur, sedulur papat kelima pancer itu tidak meninggalkanmu meskipun kamu dalam keadaan kesusahan atau dalam keadaan mengalami kesialan atau celaka nggih. Hanya saja karena kita tidak merumatnya nggih. Rumate iki piye? Sebenarnya gampang nggih dulur, secara sederhananya.
kita ya berbuat baik, kita bersedekah, ini sama dengan ngopeni loh dulur, ngopeni sedulur papat kelima pancer yang ada pada diri. Tapi ketika kita berbuat buruk, ya podo karo kita ngajari ya. Karena kita sebagai pengendali, maka ketika nanti ada apa-apa, ya wis dijarni gitu. Jadi sedulur papat kelima pancer yang ada pada diri sendiri, jika kalian ingin mengetahuinya ya harus lebih dulu mengenal diri sendiri dulu. Sudah bisa menemukan jati dirinya sendiri apa belum? Sebagai contoh, Fitka itu siapa? Fitka itu yang mana? Ini adalah dada, ini adalah tangan. Berarti Fitka bukan ini, juga bukan ini. Lalu yang mana? Fitka keseluruhan tubuh. Kalau kita sudah mengenali keseluruhan tubuh kita, berarti kita bisa mengenali sedulur papat kelima pancer. Dan perlu diingat dulur, tidak semua sedulur papat kelima pancer itu selalu dikaitkan dan dihubungkan dengan sesuatu yang gaib, magis, dan dunia supranatural. Karena sejatinya adalah kesadaran diri dan penyatuan jiwa. Dari sini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi dulur-dulur semua. Saya Fitri Ika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.